Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok PWA 01 ingin mempresentasikan hasil final proyek praktikum terkait case study La Familia Baik. Di grup PWA 01, kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Diriza Sisyawan Zulhaq, Diki Alisius Mahulai, Muhammad Rizza Alfarshi, Evi Maharani, dan saya sendiri, Fadli Ramontra. Pada penelitian ini, ada overview yang ingin disampaikan, di antara lain abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, literatur review, data, hasil pengolahan data, analisa data, serta yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk awalnya yaitu abstrak. Abstrak ini berisi terkait penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sekaligus mengoptimalkan sistem perencanaan dan pengendalian produksi pada perusahaan La Familia Baik melalui penerapan berbagai pendekatan analisis modern. Antara lain meliputi forecasting, aggregate planning, assembly process, MPS atau Master Production Scheduling, MRP atau Material Requirement Planning, Lot Sizing, Inventory Control, dan Operation Scheduling. Berdasarkan hasil analisis, metode TSG terbukti memberikan akurasi peramalan yang tertinggi. Sedangkan untuk memperkirakan aggregate planning, strategi ZIP atau Zero Inventory Plan menghasilkan total biaya produksi paling rendah. Sehingga secara keseluruhan, sistem digital peramalan permintaan untuk penjadwalan operasional berhasil meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya, dan mendukung penerapan continuous improvement dalam sistem manufaktur perusahaan. Adapun kata kuncinya di antara lain aggregate planning, assembly process, forecasting, inventory control subject to known demand, lot sizing, MPS, MRP, dan operation scheduling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli atas waktunya. Kita masuk kepada pembahasan latar belakang. La Familia Baik adalah perusahaan yang memproduksi sepeda anak usia 7 sampai dengan 10 tahun dan telah menembus pasar internasional. Seiring meningkatnya tren persepedahan selama masa pandemi, permintaan terhadap produk La Familia Baik meningkat cukup signifikan. Namun, peningkatan permintaan ini belum diimbangi dengan sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang optimal. Perusahaan menghadapi kendala seperti jadwal produksi yang tidak stabil, tingginya biaya penyimpanan, serta keterlambatan pemenuhan permintaan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan mengoptimalkan sistem perencanaan dan pengendalian produksi melalui penerapan berbagai pendekatan modern, seperti peramalan, aggregate planning, material requirement planning atau MRP, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efisien dan efektif dan terkendali. Boleh di next slide-nya? Oke, masuk ke dalam rumusan masalah. Apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu ada 8 step. Yang pertama itu bagaimana hasil dari berbagai model peramalan dapat dibandingkan untuk memperoleh model dengan hasil terbaik. Yang kedua, berapa perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk rencana produksi pada tahun 2022 dan metode aggregate planning apa yang mampu menghasilkan biaya produksi yang terendah bagi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi dan memetakan struktur hierarki komponen atau product structure secara menyeluruh guna memahami kompleksitas produk dan keterkaitan antar komponennya. Yang keempat, bagaimana hubungan antara forecasting, aggregate planning, master production schedule dalam sistem perencanaan produksi. Lalu yang kelima, bagaimana cara memahami dan menganalisis sistem material requirement planning dalam mendukung perencanaan proses produksi suatu produk. Yang keenam, bagaimana perbandingan total biaya yang dihasilkan dari penerapan berbagai metode lot sizing, yaitu silver meal, heuristic, less unit cost, part periodic balancing, dan water within method. Lalu yang ketujuh, berapa jumlah kartu Kanban yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Dan yang terakhir, bagaimanakah cara menghitung jadwal pelaksanaan proyek. Boleh di next, Mas? Masuk kepada tujuan penelitian. Untuk yang pertama adalah melakukan perbandingan dari hasil yang diperoleh dari berbagai model peramalan atau forecasting yang dilakukan. Yang kedua, mengestimasi atau memproyeksikan besaran biaya produksi berdasarkan hasil perencanaan agregat yang dipilih dan melakukan identifikasi metode aggregate planning yang mampu menghasilkan biaya produksi terendah bagi perusahaan. Yang ketiga, menguraikan struktur hierarki produk atau product structure secara menyeluruh guna memahami tingkat kerumitan produk serta keterkaitan setiap komponen. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan antara kegiatan peramalan forecasting, perencanaan agregat, dan penyusunan jadwal induk produksi. Yang kelima, untuk memahami serta analisis terhadap sistem material requirement planning dapat dilakukan dalam rangka perancangan proses produksi suatu produk. Yang keenam, melakukan perbandingan terhadap total biaya yang dihasilkan dari berbagai metode dalam teknik lot, yaitu silver meal, heuristic, list unit cost, part period balancing, Wagner-Wittin method. Yang ketujuh,
menentukan jumlah kartu Kanban yang diperlukan guna mendukung kelancaran produksi. Dan yang terakhir yaitu menetapkan jadwal kerja karyawan secara terstruktur dan efisien. Oke, baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan literatur review. Forecasting atau peramalan dapat dipahami sebagai suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk memprediksi keadaan atau peristiwa di masa mendatang dengan memanfaatkan pola yang terdapat pada data masa lalu. Menurut Wibowo dan Nugroho, menjelaskan bahwa proses perakitan adalah bagian dari sistem produksi yang dilaksanakan dengan mengikuti urutan tertentu agar setiap komponen dapat digabungkan secara tepat sehingga menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Untuk slide selanjutnya, Mas. Uh, sebagai dalam sistem ini, penentuan kebijakan persediaan difokuskan pada dua keputusan utama, yaitu pelaksanaan pemesanan atau produksi, when to order or produce, dan jumlah pemesanan atau produksi yang harus dilakukan atau how much to order or produce. Kedua keputusan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri atas biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau holding cost, serta biaya kekurangan persediaan atau shortage cost. Slide selanjutnya. Pada slide ini menampilkan data komprehensif yang digunakan dalam analisis produksi dan operasi untuk perusahaan La Familia yang memproduksi sepeda. Historic sales data menunjukkan tren penjualan sepeda hijau dan kuning dari tahun 2019 sampai 2021. Data ini membantu analisis peramalan permintaan atau demand forecasting yang menjadi dasar penentuan kapasitas produksi dan perencanaan persediaan. Di sini ada list komponen dan assembly menggambarkan struktur produk melalui BOM atau Bill of Materials yang menunjukkan hubungan antar komponen dan subassembly dalam proses perakitan sepeda. Di sini ada data produksi harian yang memperlihatkan output harian dalam satuan unit. Lalu ada komponen detail berisi jumlah stok, safety stock, dan lead time, load size yang mendukung kegiatan material requirement planning atau MRP. Selanjutnya ada komponen cost yang menampilkan biaya pemesanan dan biaya setup dan biaya penyimpanan. Data ini digunakan dalam analisis biaya total persediaan atau inventory cost analysis untuk menentukan kualitas pemesanan optimal. Lalu ada mesin manufakturan produksi, menunjukkan waktu pemrosesan, waktu fresh, bobot, bore on CNC untuk tiap komponen yang digunakan. Untuk slide selanjutnya. Oke. Di sini ada data anggota dan identitas mahasiswa. Lalu ada data agregat planning yang berisi komponen biaya penting seperti hiring cost, firing cost, inventory cost, loss sale cost, dan production cost per unit. Lalu ada data demand dan forecast menampilkan perkiraan permintaan untuk setiap bulan. Lalu ada list of komponen menggambarkan struktur produk atau bill of materials. Lalu ada cost per baik berisi informasi biaya pemesanan atau ordering cost, biaya setup, dan biaya penyimpanan atau holding cost. Lalu ada parameter produksi. Jumlah mencakup faktor operasional seperti jumlah pekerja, kapasitas produksi rata-rata, serta jumlah hari kerja. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama dari forecasting TFD result, di mana ini kita melakukan peramalan ya terhadap permintaan time series decomposition dan didapatkan hasil dari MAPE 1,75%, kemudian MAD 1134, dan juga MSE sebesar 2 juta. Kemudian nilai MAPE yang rendah ini menunjukkan hasil peramalan yang cukup akurat. Selanjutnya ada agregat planning dengan metode Zero Inventory Plan, di mana kita dapatkan bahwa hasil akhir menunjukkan total cost dengan metode ZIP sebesar 214 miliar yang merupakan total biaya paling efisien dibandingkan dengan metode lain seperti constant workforce plan atau overtime plan. Dan di bawahnya terdapat ada assembly proses, di mana ini merupakan penggambaran dari urutan proses perakitan produk mulai dari frame hingga produk akhir. Dan di akhir ada produk structure, di mana ini untuk menampilkan level berdasarkan hasil bill of material yang diinput kepada MRP. Next. Kemudian ada Master Production Scheduling atau MPS, di mana di sini kita menggunakan data dari Januari sampai Desember 2022 dan dihasilkan ada beberapa item mulai dari lead time hingga eh, DTF 4 dan juga PTF 8. Kemudian ada load sizing, di mana ini ada beberapa perhitungan mulai dari silver mill, part period balancing, LUC, dan Wigner Within. Dan didapatkan
dari hasil ini yang paling efisien adalah perhitungan menggunakan LUC. Dan juga ada expected revenue tahun 2002, di mana kita dapatkan bahwa harga sepeda berikutnya ada 2.125 dan expected labanya adalah 947 miliar. Di mana menunjukkan bahwa pengendalian biaya menunjukkan bahwa proses ini menguntungkan dan efisien. Next, kemudian ada inventory subject to non-demand ya. Ini ada beberapa perhitungan dengan beberapa asumsi di mana terlampir ada beberapa levelnya perhitungan. Kemudian ada operation scheduling di mana dari jadwal produksi ini digambarkan implementasi dan perencanaan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir ada capabilities di mana bagian besar dari kemampuan produksi menunjukkan kebutuhannya yang dapat dipenuhi per bulannya. Artinya sistem perencanaan kapasitas dan jadwal produksi dibuat berjalan konsisten dan realistis untuk dilakukan. Next, oke dari analisa data, yang pertama dari forecasting. Dihasilkan ada beberapa hal ya, tadi ada yang dari TSD, dihasilkan beberapa datanya, dan dari TSD ini direkomendasikan sebagai peramalan utamanya, karena dapat menggambarkan yang efisien. Selanjutnya dari aggregate planning juga didapatkan bahwa hasil metode dengan zip itu merupakan pilihan di mana digambarkan ada 214 miliar ya yang mampu memenuhi permintaan untuk kebutuhan produksinya. Kemudian ada MPS, Master Production Scheduling, di mana dari MPS ini didapatkan parameter untuk lead time-nya dan dibutuhkan safety stock sebanyak 8.750, dan dari nilai ATP ini digunakan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pesanannya. Kemudian ada assembly process, di mana dari assembly process itu didapatkan struktur dari bill of material yang dihubungkan untuk beberapa levelnya, dan kita mengetahui untuk perakitan secara MPS dan MRP-nya. Kemudian yang terakhir dari MRP terbukti efektif untuk mengatur waktu dan jumlah pemesanan bahan baku hingga menjadi produk akhirnya. Oke, selanjutnya dari lot sizing. Lot sizing ini ada 4 metode, di mana nanti kita dapatkan bahwa metode yang dipilih paling efisien adalah LUC, dan beberapa biaya komponen hingga operasional uh, kita dapatkan dari perhitungan. Kemudian ada inventory subject to non-demand, di mana ini akan digunakan untuk menggunakan prinsip just in time, dan beberapa hasil yang didapatkan mulai dari permintaan tertinggi, jumlah kartu kampanye yang diperlukan, dan menampilkan bahwa sistemnya sudah berjalan optimal. Yang terakhir adalah operation scheduling, di mana nanti di sini akan menggunakan Gantt chart urutan dari beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari uh, latte, milling, drilling, dan CNC. Dan urutannya mulai dari 3, 5, 1, 4, 2, di mana nanti kita mendapatkan beberapa hasil kebutuhan, safety stock, dan kesimpulannya adalah strategi overlap scheduling terbukti lebih efisien dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kestabilan area kerja tanpa menimbulkan bottlenecks. Next. Untuk kesimpulan, metode TSD memberikan performa peramalan paling akurat dengan nilai MAP 1,75, MAD 1134,45, dan MSC 2.101.624, serta nilai tracking sinyal minus 0,67 yang masih dalam batas wajar, sehingga layak dijadikan dasar utama dalam perencanaan produksi La Familia baik. Perusahaan diproyeksikan dapat mencapai total biaya produksi terendah sebesar 214 miliar pada tahun 2022 apabila strategi perencanaan produksi yang tepat diterapkan. Dari berbagai metode yang diuji, Zero Inventory Plan terbukti menghasilkan biaya paling rendah dan direkomendasikan sebagai strategi utama dalam perencanaan produksi. Produk struktur yang disusun secara hierarkis mempermudah pelacakan komponen, identifikasi bagian berulang, serta meningkatkan akurasi perhitungan kebutuhan material. Hubungan yang saling melengkapi antara ketiga sistem ini menciptakan perencanaan produksi yang lebih akurat, realistis, dan efisien dari prediksi permintaan hingga penjadwalan produksi. Analisis material requirement planning dari level 1 hingga 6 menunjukkan peningkatan efisiensi pengendalian material, penurunan biaya penyimpanan, serta jaminan kelancaran proses produksi. Least unit cost LUC terbukti paling optimal dalam menekan total biaya persediaan dan menjaga kelancaran produksi dengan hasil yang mendekati solusi optimal metode Wagner-Wittin. Sistem kendalian maksimum 26 kartu Kanban untuk komponen spok serta jadwal kerja karyawan yang tersusun melalui Gantt chart mampu mengurangi waktu idle, mencegah bottleneck, dan meningkatkan produktivitas keseluruhan. Keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi penerapan metode TSD, ZIP, LUC, MRP, serta manajemen jadwal kerja yang efisien dapat menciptakan sistem produksi terpadu, hemat biaya, dan berkelanjutan bagi La Familia baik. Perusahaan dapat membuka pabrik, produksi kecil yang baru, dan gudang kecil. Biaya dan fleksibilitas produksi, evaluasi assembly chart, dan produk struktur membantu mencegah bottleneck, line balancing, dan pembaruan bill of material, meningkatkan keseimbangan beban kerja dan akurasi data material, integrasi forecasting, aggregate planning, dan MPS
melalui sistem ERP, memastikan sinkronisasi data peminatan, kapasitas, dan jadwal produksi secara akurat dan otomatis. MRP efektif mengatur kebutuhan material dan perlu diintegrasikan dengan MPS. Parameter lot size, safety stock, dan lead time harus disesuaikan berdasarkan performa aktual. Metode less unit cost (LUC) paling efisien, menekan biaya persediaan dan layak dijadikan kebijakan utama dengan validasi berkala menggunakan Wagner-Wittin atau PBB untuk kondisi permintaan fluktuatif. Penerapan EOQ, EPQ, dan digital Kanban sistem menjaga keseimbangan biaya pemesanan, penyimpanan, serta memungkinkan pemantauan stok real time tanpa kelebihan persediaan. Urutan produksi 3, 5, 1, 4, 2 menghasilkan max span terpendek. Overlap production meningkatkan output hingga 50%, sementara multi-skill operator dan sinkronisasi jadwal kerja meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi. Tolong di next, Bang. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah paparan presentasi terkait penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.